Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam Sentra Bahasa. Nah teman-teman, kali ini tema kita masih sama, yaitu tentang ekosistem dengan subtema terumbu karang dan zona litoral. Nah, apa itu ekosistem terumbu karang? Ekosistem terumbu karang adalah ekosistem bawah laut yang terdiri dari kumpulan binatang karang yang hidup di dasar perairan laut. Nah, teman-teman lihat ya pada gambar, ini merupakan salah satu contoh terumbu karang yang ada di dasar laut. Nah, warnanya ada warna-warni ya, ada warna merah, ada warna hijau, ada warna ungu, dan masih ada warna yang lain. Nah, apa sih fungsi dari terumbu karang? Fungsi dari terumbu karang yang pertama adalah menyediakan persediaan makanan dan obat-obatan bagi manusia masa kini dan masa mendatang. Yang kedua, menyajikan panorama keindahan yang dapat menarik para wisatawan untuk berkunjung. Yang ketiga, sebagai habitat bagi ribuan binatang dan tumbuhan laut. Dan yang keempat, sebagai laboratorium alam untuk penelitian dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Wah, Masya Allah ya teman-teman, cukup banyak fungsi dari terumbu karang. Selanjutnya kita ke zona litoral. Nah, ekosistem zona litoral adalah ekosistem yang berada pada wilayah pasang surut air laut. Nah, seperti yang teman-teman lihat pada gambar ya. Di gambar ini ada yang tulisannya zona litoral 0 meter. Nah, jadi zona litoral itu masih dekat dengan pantai. Jadi ketika air laut pasang atau naik, nah zona litoral itu akan tertutup. Namun ketika air laut surut, maka zona litoralnya bisa kita lihat. Nah, jadi itu ya teman-teman, tempat pasang surut air laut. Apa sih fungsi dari zona litoral? Nah, fungsinya yang pertama sebagai tempat berkembang biak kepiting, udang, bentos, cacing, dan juga bintang laut. Nah, selain itu, fungsi zona litoral juga sebagai tempat berwisata berupa pemandangan yang indah. Dan yang ketiga, sebagai zona pasang surut air laut. Nah, itu ya teman-teman, fungsi dari zona litoral dan juga fungsi dari terumbu karang. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman akan mempelajarinya di Sentra Sains ya dengan Ibu Upi. Oke, kita lanjut ke materi Sentra Bahasa. Kita lanjut ke materi Sentra Bahasa ya. Hari ini kita akan membahas tentang tanda baca dan juga teks percakapan di telepon. Nah, ada macam-macam tanda baca ya, dan kita sebelumnya sudah pernah bahas ini. Namun kita akan kembali mengingatnya ya teman-teman. Yang pertama, tanda baca titik. Nah, tanda baca titik ini ya ada di setiap akhir kalimat. Nah, setiap akhir kalimat berita dalam suatu paragraf ditutup dengan tanda baca titik. Contoh, hari Ahad yang lalu Dina diajak ayah ke bandara. Titik ya, itu. Selanjutnya, mereka mengantar paman yang akan pulang ke Batam. Titik. Nah, jadi itu penggunaan dari tanda titik ya teman-teman. Jadi dia biasanya digunakan di akhir kalimat dalam suatu bacaan. Lalu yang kedua, tanda koma. Nah, tanda koma biasanya digunakan di antara kata dalam perincian atau pembilangan. Nah, jadi ini ada contoh, ayah, koma, Dina dan Bayu pergi ke bandara. Nah, jadi koma itu untuk memisahkan kata dalam suatu teks bacaan ya teman-teman. Nah, biasa untuk menyebutkan beberapa benda ya. Misal ada buku, pensil, pulpen. Nah, itu diberi jeda, diberi tanda koma. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya tanda titik dua.
Biasanya digunakan dalam teks percakapan dan juga dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti rangkaiannya. Nah, contoh kita lihat yang pertama dalam teks percakapan ya. Rina, titik 2, Doni, tolong ambilkan buku saya ya. Nah, jadi ada tanda titik 2 ya sebelum teks percakapannya. Lalu di contoh yang lain, barang-barang yang kita butuhkan adalah sebagai berikut. Titik 2, buku, pensil, penghapus, dan penggaris, titik. Nah, jadi itu teman-teman, biasanya tanda titik 2 itu digunakan untuk menguraikan suatu kalimat ya. Nah, seperti yang tadi Bu Sukma bacakan. Lalu yang keempat ada tanda petik. Nah, tanda petik digunakan untuk mengapit petikan langsung dalam teks percakapan. Contoh, Syafa berkata, besok saya akan pergi ke Jakarta. Nah, itu jadi ada tanda petik di antara kalimat itu. Nah, jadi itu ya teman-teman penggunaan tanda baca. Nah, kita lihat contoh penggunaan tanda baca titik, juga tanda petik dan tanda titik 2 ya. Kita mau lihat dalam percakapan melalui telepon. Ini ada 2 orang yang sedang melakukan pembicaraan melalui telepon ya teman-teman. Adam, Assalamualaikum. Safira, Waalaikumsalam. Ini Safira ya? Aku Adam. Ya, betul. Oh, Adam. Ada apa, Dam? Aku mau tanya, Ra. Kapan kelompok kita mau mengerjakan tugas dari Pak Rido kemarin? Insya Allah besok sore di rumah Farid. Apakah yang lain sudah tahu? Mereka sudah tahu dan setuju. Kamu sendiri bisa ikut kan? Bisa. Baiklah, besok aku ke rumah Farid. Terima kasih ya. Oke, sama-sama. Nah, ini ya teman-teman percakapan melalui telepon. Jadi kita lihat bagaimana penggunaan tanda baca dalam percakapan melalui telepon ini. Nah, dia ada tanda titik 2 ya. Setelah nama ada tanda titik 2. Lalu setelah tanda titik 2 itu menggunakan tanda petik. Nah, tanda petik itu menunjukkan isi dari percakapannya ya. Nah, lalu ada penggunaan koma. Nah, jadi kalau menggunakan koma itu untuk memberi jeda ketika kita berbicara. Ini Safira ya? Nah, ya, betul. Nah, jadi ya, betul. Jadi dikasih jeda. Terus tanda titiknya untuk apa? Nah, tanda titik itu digunakan di akhir kalimatnya. Contoh, mereka sudah tahu dan setuju, titik. Nah, itu bisa gunakan di situ ya teman-teman. Jadi ini penggunaan dari tanda baca titik 2, tanda petik, koma, dan tanda titik. Nah, itu ya teman-teman, bisa dipahami. Oke, kita lanjut ke materi. Nah, teman-teman, hari ini teman-teman pekerjaannya yang pertama adalah buat teks percakapan melalui telepon ya, dengan tema ekosistem terumbu karang atau ekosistem litoral, zona litoral ya. Nah, teman-teman buat sebanyak minimal setengah halaman kertas HVS. Nah, jadi kertas HVS dibagi 2 ya. Itu teman-teman boleh buat percakapannya singkat aja di dalam telepon ya. Nah, perhatikan penggunaan tanda bacanya ya. Perhatikan penggunaan titik, koma, terus tanda titik 2, tanda petik ya. Nanti teman-teman boleh nonton kembali video materinya. Oke? Oke, dan yang terakhir, kalau teman-teman sudah selesai, yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman boleh menghias hasil karya teman-teman. Boleh ditambahkan gambar, boleh ditambahkan kertas origami yang sudah dibentuk. Silahkan teman-teman bebas mengkreasikan hasil pekerjaan teman-teman. Oke? Oke teman-teman, Ibu rasa cukup untuk materi hari ini. Semoga teman-teman diberikan kemudahan untuk menyelesaikan pekerjaan hari ini. Bu Sukma tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.